Ya nggak masalah kan posisinya mbah sapimu payu dol piro 10 juta. Oke 10 juta tak utang mbah ya. Berarti payu 11 juta kamu bayar 10 juta. Tapi resikonya nak payu 8 juta kamu tetap bayar 10 juta. Tapi kalau selama akadnya maklar itu yang kamu jual tetap milik mbah itu, dan berapapun harganya uang itu ya milik mbah itu, karena as-saman fi muqabalatil mabi, harga ini tetap harga barang yang dijual, sementara itu masih milik mbah tadi. Jadi nah saya tidak tahu apa mazhab lain membolehkan itu enggak, tapi tetap normalnya itu ribet. Jadi makanya Nabi itu dulu tuh nggak suka kalau ada orang lugu-lugu dagangan ke pinter, nggak suka. Sampai Nabi ngintikan la yabi hadirun di badin. Hadirun itu orang kota, badin itu orang bedui, saking inginnya itu. Nah, artinya mungkin di notaris, di kejahakiman, di kejaksaan itu aja sampai lawang terpelajar berperkara ambek wong lugu, bawaan iki bodoni, iki dibodoni kan. Apa juga kita harus pakai hukum seperti itu? Potongannya kok lugu wong pinter, sik mbah ora babak, sik golek sing babak. Jadi ini kebenaran saya itu memang ingin mengungkapkan ya. Jadi cobalah perbaiki perilaku kita, jangan sampai ada pembodohan dalam perdagangan maupun dalam pendidikan. Dulu ketika kita komplain sama sistem pendidikan nasional, kenapa sering ada regulasi juga gitu. Masa yang di NTT sama daerah-daerah terbelakang standar nasionalnya disamakan yang di Jakarta, kan nggak boleh. Sama sebenarnya di perdagangan juga gitu. Masa orang pinter boleh pula barang di daerah-daerah yang terpencil, mesti bawaannya juga ngakalin gitu. Jadi cuma ya gimana ya kita seperti itu mau, cuma ini cerita ngaji, kamu ngelakoni ke monggo boten di istighfar. So ini kan cuma saya harus ngomong supaya orang itu ngerti lah sebenarnya agama ini menata semua. Soal kita tidak bisa melakukan itu ya kita istighfar, tapi agama ini sudah mengatur semua supaya sistem ini supaya mengayomi. Kan kalau tuh anggar ono wong desa ngoten. Kadang-kadang kulo kan kecelok kiai gede lah, kadang-kadang wong ya kepengen Gus kulo niku duwe tanah sampean teng daerah niki dol Gus regane murah. Ayo muni iki. Sampeyan es pinter wae dagangan ribet intersek. Karena sampeyan wis butuh duit tenan nulung malah rapopo gak ribet, sanggep bae hibah kek-kekan mergo ribet. Nah saiki ora ngomong di dhuwit iku seneng wong desa tetep goblok. Ben tetep kena di akal. Makanya kadang-kadang nyuwun sewu dinas pariwisata barang nggak harus istighfar. Mesti istighfar itu gini, kadang-kadang nyuwun sewu juga yang wisata nak ditakoki kenapa kamu suka main di daerah ini, saya seneng masyarakatnya masih tradisional. Oh saja adol serabi isu-isu. Mereka ini bangsa kita yang juga ingin maju, tapi sing tukang wisata seneng nak mereka tetap desa jadi gue tontonan, bukan gue objek. Kita ini katanya mau mengentaskan dari yang nggak terpelajar menjadi terpelajar. Kadang-kadang manusia pedalaman nyun sewu tiga tontonan, manusia pohon tiga. Udahlah, kiai ya istighfar, saya sebagai ulama juga istighfar, semuanya istighfar. Bahkan Nabi yang sempurna, yang maksum, yang nggak pernah salah pun menganjurkan semua orang itu harus tetap istighfar. Tapi kamu misalnya benci dinas pariwisata ya keliru-kelirunya tadi. Awal mereka terakses oleh publik ya gara-gara ini. Dan barokahnya terakses ini suatu saat anak-anak pedalaman ini akhirnya terbelah. Kita tidak pernah tahu hikmahnya. Jadi pokoknya semuanya terus butuh istighfar. Nggak bisa enggak. Ya misalnya secara legal formal Pak Imam ini PLT Bupati Rembang, memimpin Rembang. Tapi secara hukumnya Allah misalnya, jangan-jangan kamu pimpin tuh wali, orang wali mimpin wali kan ya kurang ajar misalnya. Jadi hukumnya semua hukum ya ribet kan menurut hukum. Tapi ya sudah kita ya ikhlas wae dipimpin panjenengan ini aturan dunia. Makanya kalau nanti guyon mbek Pak Ganjar binanteng dunia mimpin kula sonane akhirat gentenan. Karena memang harus seperti itu. Karena jogeman ulama uga wali dari seneng dunia dipimpin ya akhirat dipimpin menang ribet. Kudune gentenan oh. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi di antara
keinginan Rasulullah SAW. Itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar parkir supaya ngerti harga pasar, sehingga mereka terpelajar. Sama lihat di bab di Sahih Muslim atau Bukhari itu betapa Rasulullah itu di bab B itu diulang-ulang. Nah Rasulullah antalakir rubban la yabi hadirun libadi. Tapi ini orang sudah mulai lupa, malah seneng kalau ada orang-orang lugu seneng. Kalau anu desa wae ijek murah. Nah, ini kalau apa? Artinya kan kita sebetulnya suka kalau bangsa kita ini dolan kono wae masyarakat ijek desa. Suweneng. Anak bangsa sendiri, saudara kita sendiri kene wisata dhuwur gubuk, delok petani ijek desa nu suweneng. Ono ning atine kena diakali. Kok sing seneng rabi ya ngono, rabi ini kene wae murah. Ngirit. Jadi Rasulullah itu kayak apa hebatnya itu. Jadi di antara yang dilarang Nabi gimana? Orang-orang desa bersentuhan sama orang. Tapi yang dilarang orang kotanya karena ini yang dianggap subjek. Nah ini enggak niat nyinggung siapa-siapa, tapi cobalah wong ini ngaji supaya ngerti lah bahwa betapa agama ini mengatur apa semua. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Gus Baha, guru kita. Ya tadi sedikit kias-kias kita bisa mengambilkan manfaat lah ya kan, kita sebagai pencatat beberapa transaksi. Nah tadi Gus Baha bukan menyindir tapi mengkias-kiaskan supaya kita amanah ketika membuat suatu produk legal formal tadi seperti akta. Hati-hati jangan dicontohkan seperti tadi sebagai maklar lah, sebagai apa. Nah itu maksud Gus Baha bukan menyindir tapi kita supaya hati-hati. Untuk selanjutnya pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin dari sini satu, nanti dari online saya baca satu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Gus Baha ini idola kami, Gus dari Jawa Timur kami. Oh iya, iya. Surabaya. Iya, jauh-jauh ke Surabaya dari sini ingin mendengarkan langsung pengajian Jauhan Gus Baha. Banten. Begini Gus, sesuai dengan tema kali ini kan dengan iman dan amal soleh kita menuju Indonesia maju ya. Tapi alhamdulillah tadi melebar ke notaris ya sebagai profesi kita. Yang kita tahu bahwa iman saya, iman semuanya ini seseorang pasti abdon ya Gus ya. Nah bagaimana kiat untuk menjaga iman ini agar bisa stabil Gus Baha. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten gurune ya, muridé. Oh enggak, Gus, masalah iman itu banyak ulama yang berpendapat, termasuk mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Ibu isi ya? Kok bisa namanya gitu? Iskarima. Oh ya bahasa Arab itu. Iya, nggak usah diteruskan nanti mati dulu. Itu kan hiduplah secara mulia atau mati secara syahid. Begini ya, iman itu banyak ulama berpendapat, mayoritas ahli sunnah bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Tapi banyak ulama juga yang berpendapat tidak bisa naik, tidak bisa turun. Karena iman itu tasdik itu membenarkan. Jadi misalnya gini, saya beri contoh ya. Ini misalnya, ini warna biru ya. Saya berkeyakinan pulpen ini biru. Ya sudah biru.
ketika saya tidak menggunakan pulpen ini secara baik, saya tetap berkeyakinan ini biru. Ada orang yang berkeyakinan ini biru dan memanfaatkan kebiruannya. Ada orang yang berkeyakinan air itu menyegarkan, dan kemudian dia pas dahaga tidak minum. Keyakinannya benar, tapi dia bodoh karena sudah ngerti solusinya minum kok tidak mau. Tapi imannya masih benar. Kalau nah di sini hebatnya ahli sunnah wal jamaah. Orang percaya kalau Allah itu Tuhan, Muhammad adalah Rasulullah wa Habibullah, tapi dia nyuwun sewu tidak sholat. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, dia tetap entah kapan tetap masuk surga karena dia tetap iman. Orang yang mengatakan air itu menyegarkan itu masih waras, meskipun dia tidak memanfaatkan air itu. Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan dan Muhammad kekasihnya masih waras, meskipun tidak sholat. Nah di sini makanya pendapat ahli sunnah itu gimana? Orang yang meyakini Allah itu Tuhan, Rasulullah kekasihnya dan Rasulnya tetap mukmin, tidak menjadi kafir, meskipun harus disiksa neraka lama sekali karena tidak sholat dan zakat. Nah ini penting saya utarakan, di antara pembeda ahli sunnah dan tidak adalah ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan orang yang maksiat, tapi tetap dosa. Nah sekarang begini contoh paling gampang, koruptor itu setelah korupsi masih warga Indonesia apa enggak? Masih kan? Penjahat juga warga Indonesia enggak? Jadi orang tidak tercerabut dari warga Indonesia hanya karena korupsi. Nah, jika iman dengan makna tasdik, maka iman itu seperti tadi. Tapi iman itu masalahnya adalah diantaranya itu, kalau sudah percaya itu yang ngambil konsekuensinya. Dan di sini mengalami yazidu wa yanqus. Misalnya cara wong Jawa nek wis keceluk bapak ya tanggung jawab, nek wis keceluk suami ya nafakoi. Tapi pertanyaannya, suami yang sempurna gimana? Ya yang nafakoi, yang mencintai. Tapi jangan dibalik, kalau gak nafakoi terus gak suami, ya sama lagi suami mesti nganggur ya akeh. Jadi ini kan masalah-masalah yang menjadi perdebatan ulama. Nah kalau sama tanya gimana cara menambah iman, ya tadi dengan amal soleh, dengan. Tapi saran saya di atas amal soleh itu ada yang namanya akidah, cara berpikir. Misalnya begini, saya ini sebagai kiai itu ya kadang-kadang takut mati, tapi kecil sekali saya takut mati karena setelah saya berpikir, dulu saya itu nggak ada. Saya ini kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 itu saya ada, tahu-tahu ada. Dan ketika ada saya tidak tahu cara ngatur jantung saya, paru-paru saya, sistem oksigen yang saya butuhkan. Artinya ketika kita hidup pun itu sebenarnya kita tidak pernah ngatur kehidupan kita. Kenapa kita takut mati? Takut wah aku nak mati itu saya wopo nih kuburan, terus ditimbun tiap anu bisa apa? Sebetulnya zaman kita hidup pun kita bisa apa coba? Apa terus mentang-mentang bupati dia ngatur jantungnya sendiri kan ya enggak? Apa mentang-mentang presiden terus bisa ngatur oksigennya kan enggak? Sebenarnya zaman kita hidup dia tidak bisa ngatur diri kita. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ulama itu melatih itu. Makanya manusia itu pernah jadi janin, ini untuk pelajaran. Kata orang-orang tasawuf, janin itu ya pernah protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya punya kaki? Memang yang untuk apa? Karena dia di kandungan ibu masih di rahim. Untuk apa punya kaki? Saya tidak perlu jalan-jalan. Untuk apa punya tangan? Tapi setelah lahir baru tahu gunanya kaki sama tangan. Nanti mati juga gitu. Artinya zaman kita hidup sendiri itu tidak bisa mengelola kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita, tidak bisa. Tapi gara-gara keangkuhan kita, seakan-akan ketika kita hidup itu bisa menentukan semuanya. Padahal tidak sama saja. Nah, dengan begini terus kita iman tuh gampang. Ya sudahlah, paling mati seperti itulah. Saya zaman hidup ya tidak ngerti cara ngatur hidup. Toh nyatanya hidup paling pas mati juga Allah cara ngelola kehidupan kita setelah mati. Ya sudah. Saya tuh bayangkan gini Pak Arifin, saya pernah ada sekumpulan dosen ngaji saya di Jogja, tak jawab itu sampai banyak yang nangis. Saya bilang gini, andaikan Anda jadi Tuhan,